Bagaimana Ustaz jika di tempat kerja saya diberi tugas memberi ucapan terima kasih kepada personel pada sebuah instansi berupa uang? Dan bagaimana jika saya diberi tugas mencatat dan memberi uang untuk orang-orang tersebut ke tempat hiburan malam, meskipun saya sendiri tidak ikut ke tempat tersebut? Ini ada dua hukum yang kita bahas. Masalah memberikan uang terima kasih, apa dulu ini? Kalau seseorang sedang dibantu pekerjaan, tidak ada kesepakatan awal. Tidak ada kesepakatan awal. Kemudian dibantulah dia dalam satu masalah, lalu kemudian setelah berhasil, dia memberikan rasa terima kasihnya kepada orang itu. Itu tidak masalah dalam Islam. Tapi kalau dari awal, dia tahu ini bukan hak dia misalnya, atau dia sulit untuk dapatkan, cuma dia bayar orang. Dari awal kesepakatan, kalau saya berhasil lolos, saya akan kasih kamu sekian banyak. Ini nggak boleh. Ini berarti sogok, bukan hak kita di situ. Kalau bukan hak kita, lain halnya kalau hak kita, bukan masuk dalam sogokan. Contoh misal, Anda beli barang dari luar negeri, masuk ke Indonesia ditahan sama bea cukai. Lalu bea cukai minta surat perusahaan, surat apalah ini segala. Kita lengkapin semua. Waktu dilengkapin teman-teman sekalian, ternyata masih ditahan. Dan kita tahu sebenarnya dia minta duit nih. Hak kita ditahan. Kalau kita bayar bukan sogok itu. Sogok itu adalah sesuatu yang kita kasih, kita nggak punya hak di situ. Akhirnya kita jadi dapat gara-gara kita bayar. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau hak kita ditahan, lalu kita bayar, itu hak kita. Dia yang zalim, kenapa dia tahan? Seperti itulah. Allahu a'lam. Nah ini yang pertama hukumnya tentang masalah uang ini. Kalau kita kasih karena memang tidak ada urusannya di situ, lalu berhasil, maka ini berarti sogokan, tidak boleh haram. Dan Anda tidak boleh juga ikut-ikutan di situ. Kalau membawa ke tempat hiburan, ini juga hal yang lain ya. Lebih baik jangan. Lebih baik tunggu dia atau janjian di mana ya. Karena datang ke tempat hiburan, datang ke sebuah tempat itu hal yang dikhawatirkan malah jadi parah. Nanti kalau kita dipanggil duduk, nanti kalau kita diajak ngobrol, nanti macam-macam. Gitu kan? Atau mungkin paling tidak uang itu dipakai bayar khamr. Mungkin. Karena jelas-jelas di tempat itu kan. Tapi kalau janjian di rumahnya, janjian di jalan, janjian di mana ya, di kantornya itu jauh lebih baik. Ya, lebih aman dari sisi agama. Allahu a'lam. Waduh, saya nggak bisa ngerti ini tulisannya, tulisan indah begini, Masya Allah. Ustaz, apa hukumnya jika ada orang muslim bekerja di proyek tapi membangun gereja atau pura atau tempat ibadah lain? Apakah sama dengan membangun patung? Sama. Jangan. Kita boleh interaksi dengan non muslim, berteman, bertetangga, partner bisnis. Boleh semua. Jadi satu kota, orang tua kalau kafir tetap kita berbakti, kerabat yang kafir tetap kita silaturahim. Satu saja jangan dukung ibadah mereka. Itu saja. Karena mendukung itu berarti mendukung ibadah yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada ini boleh interaksi. Partner bisnis, teman, tetangga, segala macam hal boleh. Enggak ada masalah. Jadi ini sama dengan mendukung. Lebih baik jangan teman-teman sekalian. Kita dukung ibadah mereka dan juga akhirnya pendapatannya jadi haram nanti. Maka sebaiknya ditinggalkan. Kalau yang pernah melakukan maka bertaubat kepada Allah. Bagaimana hukumnya orang yang buka warung pada siang hari di bulan Ramadan? Apakah uang yang diterima itu masuk haram? Halal. Enggak haram itu. Karena bulan Ramadan tidak semuanya orang puasa. Ada wanita haid, ada wanita nifas, ada ibu hamil. Hah? Kan tidak semuanya ya. Kecuali kalau jelas antum punya hak sebagai penjual menolak. Ada orang pakai kopiah haji masuk mau makan. Pak Haji nggak puasa? Wajar kita nanya. Gitu kan? Ada non muslim yang makan. Boleh saya jual makan Ramadan? Boleh. Nggak ada larangan untuk itu. Iya kan? Karena memang ada orang-orang yang punya udzur syar'i, orang muslim pun banyak. Ada orang yang tua sekali sudah tidak bisa lagi puasa. Ada orang yang kena penyakit kronis, nggak bisa lagi sembuh, nggak bisa puasa. Kalau semua orang tidak ada yang jual, mungkin dia tidak bisa makan misal, gitu kan? Tentu jauh lebih aman, tidak menjual, jualnya malam, itu lebih aman. Tapi ini memang akan mengganggu pendapatan. Allah alam, yang saya tahu tidak ada masalah, karena ada orang-orang udzur. Tapi antum juga gunakan itu untuk ajang berdakwah, gitu kan? Kayak tadi jelas muslim, ditanya gitu, ditanya muslim ya, gitu.
Harusnya ya. Ya. Ini saya dapat informasi di Malaysia itu cukup rapi. Kalau ada orang Muslim dilihat, ini kayaknya orang Melayu nih. Biasanya kalau orang Melayu berarti Muslim. Lihat orang Melayu nih. Kalau dia lagi makan jalan ditanya Melayu, dilihat KTP-nya, minta KTP. Kalau kita di Indonesia KTP-nya, minta KTP-nya. Kalau KTP-nya Muslim tuh ditaruh di kerangkeng jenazah, supaya dia kapok gitu. Dibawa kemana dinasihatin di sana supaya tetap puasa. Bisa saja gitu. Tapi yang jelas saya tidak bahas masalah itu. Saya bahas tentang masalah bolehkah menjual makanan di siang hari Ramadan, maka jawabannya boleh saja. Gitu kan? Tapi kalau ada orang yang jelas kita tahu Muslim, mungkin dia tidak ini, maka kita nasihatin. Ada juga Muslim yang tidak puasa karena musafir ya. Ada banyak uzur gitu. Susah kita untuk mengatakan tidak boleh gitu. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika kita dipercayakan untuk membayar misalnya tagihan catering suatu perusahaan dan pemilik catering itu selalu memberi uang ke saya setiap saya melakukan pembayaran, gitu kan? Ini ditanya, uang ini untuk apa? Tanya kepada dia. Oh ini untuk kamu pribadi, dari saya pribadi, gitu. Ini dari saya pribadi saya kasih kamu, ya sudah, gitu kan? Itu halal buat dia. Tapi beda hukumnya teman-teman kalau misal saya memberikan produk pesanan perusahaan. Misal saya kerja di perusahaan listrik. Saya dapat duit untuk beli kabel. Sekian banyak kabel ini. Saya beli ke satu toko. Toko itu karena pembelian banyak, maka dia kasih diskon. Atau dia kasih hadiah. Maka ini nggak boleh ke kita. Kenapa? Karena dia memberi itu karena pembelian yang besar dan uangnya bukan uang kita, uang perusahaan. Berarti bonusnya pun punya perusahaan, bukan bonus kita itu. Walaupun dia bilang ini buat kamu. Sekarang tanya, kalau saya nggak belanja dikasih nggak ini? Kan nggak mungkin, rasionalnya ya. Itu bukan hak kita. Tapi pada saat kita tadi contoh catering, kita beli, bawain uang, tagihannya ini sudah dibayar semuanya. Lalu memang dia kejar kita, dia mengatakan ini saya kasih buat kamu khusus. Memang ini dari saya saja, tidak ada hubungannya. Itu insya Allah mudah-mudahan tidak masalah. Bagaimana sikap saya kepada orang tua saya yang fanatik kepada ormas yang beranggapan perbuatan bidah itu tidak apa-apa asal baik. Dan pernah saya menolak suatu perbuatan bidah. Tidak usah disebutkan contohnya ya. Saya lebih memilih ikut kajian sunnah yang sebenarnya, dan saya pernah mendakwahi dan berdebat ikut Al-Quran dan sunnah diajarkan Nabi, dan saya dibilang seperti Muhammadiyah dan seterusnya. Baik, tidak usah sebutin nama-nama ormas, nama perbuatannya teman-teman sekalian. Kalau anda sudah faham bahwa saya ini perbuatan bid'ah atau ini perbuatan yang Nabi tidak contohkan dan kita tidak ingin kerjakan, ya sudah, kita jangan kerjakan. Masalah orang tua, tetangga yang masih melakukan, kita ingatkan semampunya. Mereka tidak mau, ya sudah, semua diapain. Gak mungkin kita maksain kan. Yang penting teman-teman, banyak orang yang sudah ngikutin kajian sunnah, mereka tidak maksimal dalam mengerjakan sunnah. Seperti contoh, banyak teman-teman ikut pengajian sunnah, sudah pelihara jenggot, sudah gak isbal, udah mulai ini, tapi mukanya selalu abusan kantarira. Tahu apa itu? Gak mau salam, gak negur orang sakit gak dijenguk, orang butuh gak dibantu. Mestinya antum di saf pertama itu. Orang miskin, kita yang paling pernah beri. Orang butuh bantuan, kerja gotong royong, kita yang paling pertama hadir. Takziah, kita yang paling pertama datang. Contohkan sunnah Nabi, bawain makanan, doain, sabarin, pulang. Itu kan sunnah Nabi. Masalah orang lakukan ritual-ritual yang dianggap tidak ada sunnahnya, maka itu mereka. Kita nasihatin, doakan, tapi kita tetap tunjukkan sunnah. Jadi jangan nanti orang menganggap, oh orang ini alirannya kayaknya lain nih. Karena tidak senyum, tidak sapa, tidak bantu. Gak ada orang teman-teman kita kasih makan, kita kasih minum, dibantu, dijenguk, disenyumi, lalu kemudian marah dengan kita. Kan gak mungkin, sudah manusiawi itu. Tapi kalau dia abusan kantorira tadi, itu jadi masalah. Gak mau senyum, gak mau salam, eksklusif. Begitu ketemu yang paling pertama dilihat celananya cingkrang gak ini? Kalau enggak berarti bukan teman, bukan sohib. Salah itu. Kan gitu, salah. Semua yang syahadah saudara kita muslim. Tegur, sapa, mungkin dia belum faham. Jadi mad'u, bisa kita jadi penyebab hidayahnya kan gitu. Jadi tunjukkan sunnah yang sebenarnya, harusnya begitu. Apalagi orang tua, hati-hati. Allah mengatakan wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima.
Jangan ucapkan uf. Uf ini kata ulama tafsir, semua bahasa dunia tahu apa itu uf. Masya Allah. Ini mestinya ada yang sortir nih, sesuai tema saja dulu. Jangan bilang uf. Uf ini semua orang suku di dunia tahu apa itu uf. Kalau kita Indonesia, nak beli nak, nanti aja ibu, nanti aja ayah, ayah ini, ibu ini. Jangan dan jangan bentak mereka, dan ucapkan kepada mereka qaulan karima. Qaul itu perkataan. Karim ini teman-teman, karim ini di atas baik, ya. Jadi kalau tidak tahu bahasa Indonesia, kalau ada orang baik, baik. Kalau ada orang di atas baik. Di dalam bahasa Arab itu ada tingkatan begitu. Kalau orang baik biasa ada. Ada juga bahasanya orang yang sangat baik. Karim namanya, orang karim. Karim itu ada orang yang suka memberi, ada orang yang memberi, tapi memberi kalau diminta. Ada orang tidak diminta pun dia memberi. Suka dengan tamu, suka memberi, suka sapa. Ini namanya orang karim. Allah bilang apa? Ucapkan kalimat yang karim. Jadi biar dia marah-marah, kita baca bahasa tetap santun. Kan gitu. Orang tua kafir saja berlaku hukum ini, apalagi orang tua muslim. Jadi jangan hanya karena masalah ada bid'ah dilakukan lalu kita membenci, tidak. Doain, sabar, gitu kan. Tetap tunjukkan bakti kita kepada beliau, gitu. Supaya mudah-mudahan bisa menjadi penyebab hidayahnya, gitu.